Hidup itu ibaratnya seperti sebuah perjalanan di mana seseorang melangkah selangkah demi selangkah. Dan setiap langkah diambilnya selalu mengandung risiko. Setiap langkah yang diambilnya ada harga yang harus dibayar. Tapi juga ada sebuah kemajuan yang akan dicapai. Tanpa melangkah, kita tidak pernah bisa maju ke depan. Kita perlu ambil langkah itu. Dan itulah yang menginspirasi seorang penulis lagu, Elmo Merker. Dalam lagunya Each Step I Take, yang sering kita tahu dengan judul Tiap Langkahku, diciptakan menjadi sebuah inspirasi bagi banyak orang. Liriknya indah, mengingatkan bahwa setiap langkah demi langkah yang kita ambil, disitulah sebenarnya ada Tuhan yang telah mendahului langkah yang kita ambil. Berarti dia berjalan di depan, dan bersama dengan tangan kasih-Nya, dia yang memimpin jalan itu. Bahkan setiap nafas yang kita ambil, sambil memuji dan memuliakan serta bersyukur kepada-Nya, maka langkah itu menjadi menyukacitakan. Namun tanpa kita bersyukur dan memuja Dia, langkah demi langkah akan melelahkan. Tanpa dipandu dan dituntun oleh-Nya, maka langkah demi langkah bagaikan sebuah tuntutan yang berat yang tidak ada satupun dari kita sanggup untuk melakukannya. Karenanya, seperti lagu Tiap Langkahku diatur oleh Tuhan, kita harus tunduk kepada pengaturan Tuhan. Sekalipun jalan berkelok-kelok, sekalipun kadangkala harus seperti roller coaster yang ada gejolak perasaan berkecamuk, saat itu kita harus belajar tunduk pada pengaturan Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa di dalam Sabda Tuhan hari ini, yang terambil dari 2 ayat di dalam Mazmur dan Yesaya. Pertama, Mazmur 94 ayat 18 sampai 19. Dengan indah pemazmur mencantumkan sebuah pesan inspirasi. Saya bacakan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Ketika aku menjerit, aku tergelincir Tuhan. Ia baik hati dan menyelamatkan aku. Tuhan, apabila pikiranku diliputi keraguan-raguan dan hatiku gelisah, tenangkanlah aku dan berilah aku penghiburan dan harapan yang baru. Satu lagi dari kitab Yesaya, pasal yang ke-60 ayat yang ke-17. Sebuah nubuatan Tuhan tentang bangsa pilihan-Nya. Dia mengatakan, aku akan mengganti tembagamu dengan emas, besimu dengan perak, kayumu dengan tembaga, dan batumu dengan besi. Damai sejahtera dan keadilan akan melindungi engkau dan mengatur hidupmu. 2 ayat yang dibacakan baik dari Mazmur maupun Yesaya, sebuah tulisan-tulisan tentang janji Tuhan yang membuat kita mau tidak mau, bahkan seharusnya bersandar dan percaya kepada pengaturan Tuhan. Setidaknya itulah yang tercantum di dalam kitab Mazmur 94. Mazmur ini adalah sebuah mazmur seruan manusia kepada Tuhan. Bahkan dikatakan ketika dia berseru, kakiku goyang atau merasa dia goyah, dia tergelincir, terpeleset dalam segala macam masalah-masalah, maka dituliskannya bahwa kasih setia Tuhanlah yang menyokong. Kasih setia Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Dan dengan jujur, sebagaimana tulisan-tulisan Mazmur, pemazmur juga mengatakan bahwa bila pikiranku diliputi keraguan-raguan atau banyak pikiran dalam batinku, ada kegelisahan, ini merupakan bagian dari perjalanan langkah demi langkah bersama dengan Tuhan. Tidak selamanya mulus. Ada masa-masa di mana kita dijebak oleh akal bulus kita sendiri. Kita benar-benar hanyut ikut arus kekhawatiran kita. Dan kita ikuti itu begitu rupa sampai akhirnya kita tidak bisa tenang. Kita tidak bisa mengalami penghiburan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi takabur dengan berbagai macam masalah-masalah yang membuat jiwa kita dan semangat kita hancur. Dan pemazmur dengan tepat sekali datang kepada Tuhan, memohonkan dan berserah. Saat dia mulai gelisah, mulai berasa goyah, mulai rasa dia terpleset, dia ingat Tuhan.
Tuhan yang maha tinggi itu, Tuhan yang duduk di tatanya juga duduk bersama dengan dia. Inilah yang membuat Mazmur mengatakan bahwa bila pikiranku diliputi keraguan dan hatiku gelisah, ada banyak pikiran dalam batinku, Tuhan penghiburanmu menenangkan jiwaku, memberikan penghiburan dan harapan baru. Dan dilengkapi dengan apa yang Yesaya katakan, bahwa ada janji Tuhan, ganti tembaga Tuhan akan membawa emas, ganti besi Tuhan akan membawa perak, ganti kayu, tembaga, dan ganti batu Tuhan akan berikan besi. Dan katanya ada sebuah perubahan. Tembaga dan emas tentu saja berbeda. Emas lebih berharga dari tembaga, perak itu lebih berharga dari besi, bahkan tembaga lebih berharga dari kayu. Dan kata lain bahwa Tuhan menaruhkan keberhargaan hidup kita bukan karena pergumulan-pergumulan kita, tapi sebagaimana kita mau berjuang bersama dengan Dia, duduk diam di hadapannya dan duduk bersama dengan Dia untuk tunduk kepadanya, untuk selalu mau takluk kepada pimpinannya. Dia temani kita. Dia mau kita takluk kepada kedaulatan Tuhan, takluk kepada cinta Tuhan, dan terlebih lagi tunduk pada pengaturan Tuhan. Sebagaimana Yesaya katakan bahwa yang mengatur hidupmu adalah damai, sejahtera, dan keadilan Tuhan. Ini kekuatan kita. Kalau kita dipimpin oleh kegalauan, kegelisahan, hidup kita jadi acak-acakan, tidak bisa teratur. Tapi kalau kita dipimpin oleh damai, sejahtera, dan keadilan Tuhan yang melindungi kita, mengatur hidup kita, maka disitulah perjalanan walaupun berat, kita bersama dengan Tuhan yang kuat. Kita akan berjalan walaupun mengalami roller coaster, mengalami naik turun perasaan, campur aduk berkecamuk, dan teraduk-aduklah jiwa kita. Ingat, Dia yang duduk di tahta juga duduk temani kita dengan penuh cinta. Dia mau kita takluk juga oleh cinta dan kedaulatannya. Dan akhirnya kita juga tunduk pada pengaturan Tuhan yang pastinya sempurna dan tepat. Dia paling tahu, dan biar kita boleh turuti apa yang menjadi pengaturan-pengaturan Tuhan atas hidup kita. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi Tuhan mengatur dengan baik dan tepat. Berjalanlah bersama dengan Dia, ikuti aturannya, dan dengarkanlah tuturnya, sehingga kita bukan saja mengalami keteraturan hidup, tapi kebersyukuran jiwa yang tak pernah henti terlantunkan kepada Tuhan. Ayo, takluk oleh cinta Tuhan, tunduk pada pengaturannya. Saat rasa campur aduk, berkecamuk, dan teraduk-aduk jiwa kita, datanglah kepada Dia. Dia lagi duduk temanimu. Selamat menikmati duduk bersama Allah yang berkuasa. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat berjuang, jangan pernah menyerah kalah, karena Allah selalu ada di atas segala masalah. Amin.